Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang yang sedang memperhatikan dirimu dari jauh. Jadi, ini adalah General Reading diperuntukkan untuk banyak orang. Collective reading seperti ini, aku meminta kamu untuk bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Nanti kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kalau kamu yang bertanya-tanya gimana caranya, fokus sama energi kamu sendiri, fokus sama pertanyaannya, sebutkan dalam hati. Jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Oke? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Jadi aku langsung cek aja energi orangnya yang sedang memperhatikan dirimu dari jauh. Terus guiding eleven power like guiding Genesis. Listen my goals against speak the truth, mission and protection, etc. My soul tribes. Yang sedang memperhatikan dirimu dari jauh. Ada trust. Kamu bisa dealing sama energi Earth sign, Libra, Gemini, Aquarius. Dia adalah sosok orang yang pintar dari segi akademik, dari segi pengetahuan. Jadi kalau kamu ngomongin apa aja sama dia nyambung gitu. Dia orangnya juga gampang untuk berbaur atau mudah beradaptasi sama lingkungan sekitarnya dia. Oke, pertama dia punya kedisiplinan yang sangat bagus ya. Jadi setiap hari tuh dia punya jadwal tersendiri. Contoh, dia punya jadwal olahraga setiap jam 5 sore gitu. Jadi setiap hari dia nggak pernah miss atau nggak pernah skip gitu. Ada juga ya kayak jadwal bangun pagi atau jadwal tidur pun dia rajin dan ini ya punya jadwal yang di aktivitas yang sangat rapih gitu. Kalau aku lihat dia juga orang yang suka berpetualang. Dia suka mencoba untuk mencari hal-hal baru gitu. Jadi memang itu kayak menandakan ciri orang yang gampang jenuh. Jadi kalau misalnya aku lihat, tapi dia bukan tipe orang yang kalau jenuh ngeluh gitu. Karena ada orang yang aduh bosan nih gitu terus dikeluhin. Tapi kalau dia bosan, ada kejenuhan, dia mencari cara. Gimana caranya aku bisa lebih happy sama keadaan aku. Kamu berhubungan sama sosok orang tuh yang pintar dalam membangun suasana juga. Dia punya kekayaan secara materi, secara kebahagiaan dan kedewasaan. Jadi materinya oke, kedewasaannya juga oke. Kebahagiaannya juga dia cukup bijak dalam membuatnya ya. Jadi kebahagiaannya tuh dia buat sendiri. Dari energi change, aku lihat dia juga sosok orang yang punya sedikit keunikan, bisa dari sifat, dari cara ngomong, jadi sedikit unik. Cuman di sini dia ngebantu kamu banyak berubah gitu. Jadi saat kamu ketemu dia, kamu bisa melakukan self reflection atau bercermin. Dari The Legend sendiri, pertama dia orangnya sopan, tutur katanya bagus gitu. Terus kalau aku lihat dia juga sosok orang yang jujur karena di sini ada trust. Dia orang yang kalau sekali dibohongin dia nggak bakal bisa percaya. Jadi dia tuh sangat menghargai orang-orang yang jujur. Dia tidak gampang terpengaruhi dan dia sosok orang yang sangat fokus. Jadi kalau dia sudah menetapkan perasaan ke seseorang atau perhatian dia ke seseorang, dia bakal memperhatikan sedetail-detailnya. Jadi dia seseorang yang
sangat menghargai hal-hal kecil. Jadi kadang-kadang hal-hal manis dalam kehidupan dan kebahagiaan di kehidupan itu bukan datang dari materi atau bukan datang dari hal besar ya, kayak aset dan segala macam, tapi dari hal-hal kecil gitu, dari detail-detail yang kita pun tidak memperhatikan atau kamu pun tidak memperhatikan tentang diri kamu, tapi dia memperhatikan itu gitu. Contoh, kamu tuh nggak nyadar kalau setiap minum itu kamu ngambilnya pakai tangan kiri, tapi dia nyadar. Jadi hal-hal yang kadang-kadang kamu pun nggak sadar, tapi dia bakalan sadar. Jadi sangat memperhatikan. Kalau aku lihat dia juga sosok orang yang spiritual ya, cuman dia tidak terlalu um, melabelkan spiritualnya ya. Jadi dalam arti itu kayak ada orang yang um, di level-levelkan lah secara spiritual, tapi kalau dia enggak, dia cukup sederhana. Pemahaman dia soal spiritual sederhana tapi kuat hubungan dia sama yang di atas. And then I see dia juga sosok orang yang tahan banting. Bukan dalam arti harafiah ya, tapi dia orang yang tahan di keadaan yang ekstrem gitu. Contoh, dia terbiasa hidup nyaman dari kecil nyaman, tapi saat ada gejolak-gejolak kehidupan atau ada dinamika kehidupan yang harusnya dia terjun ke dasar, dia tidak pusing dan tidak pusing iya, cuman gak stres atau gak depresi karena hal itu. Tapi dia tetap berusaha gimana caranya bertahan. Ini orang-orang yang mempunyai prinsip jatuh 7 kali, bangkit 8 kali gitu. Jadi dia orang yang cukup punya semangat untuk bisa bertahan dalam kehidupan. Aku bakalan lihat lagi dari tarot card tentang siapa dirinya. Who is this person? Kamu sama dia punya perbedaan. Contoh perbedaannya, yang satu halus, yang satu keras, yang satu dingin, yang satu hangat. Jadi perbedaan seperti itu. Contoh, kamu sosok orang yang extrovert, kamu punya banyak teman-teman, kamu suka hangout, kamu suka pergi ke mana-mana. Sementara dia sebaliknya, dia sukanya di rumah, dia sukanya bergaul atau ketemu sama orang-orang yang memang dekat banget sama dia. Atau sebaliknya, kamu yang introvert, dianya yang extrovert. Terus spread guide angel from power like goddesses. So may go so I can speak the truth. Give me permission and protection to people who watch this video. Yang sedang memperhatikan dirimu dari jauh. Yang sedang memperhatikan dirimu dari jauh. Ada 8 of Coins, ada the 8 of Cups, the Strength, the Queen of Coins. Dia adalah sosok orang yang lucky, dia orang yang beruntung. Jadi dalam kehidupan, dari generalnya soal pertemanan, lingkungan sekitar, dia datang dari keluarga yang memang dia lahir di keluarga yang bersahaja, yang harmonis. Dia juga lahir di keluarga yang memberikan dia pendidikan yang bagus, tata krama yang bagus, kenyamanan finansial yang bagus gitu. Dan itu salah satu keberuntungannya dia gitu. Nama baik keluarganya juga salah satu keberuntungan dia. Cuman dari energi di 8 of Coins, dia bukan berarti orang yang leha aja gitu. Dia mampu untuk berusaha dan bekerja. Bahkan dia pun mau merelakan kenyamanannya dia untuk mencari sesuatu yang lebih pasti lagi di kehidupan. Contoh prinsip, contoh juga seperti gini loh, keluarganya memberikan dia perusahaan nih contohnya, tapi dia maunya kerja sendiri gitu. Dia orang-orang yang seperti itu. Walaupun memang dia punya privilege, dia tahu dia punya hak istimewa di kehidupan ini, dia menggunakan itu bukan semena-mena gitu. Dari energi The 8 of Cups sendiri, banyak dari kalian yang berhubungan sama sosok orang yang jaraknya cukup jauh nih. Bisa dari segi tempat tinggal,
atau kamu sama dia beda negara, atau bahkan perbedaannya tuh memang gak jauh ya jaraknya, cuman dia pergi dulu kemana gitu, pergi dulu ke suatu tempat untuk berusaha, untuk berkembang, baru nanti dia balik lagi. Jadi dia orang yang mau untuk meninggalkan lingkungan nyamannya untuk mencari sesuatu yang lebih pasti lagi untuk dirinya. Dan kalau aku lihat di sini, ini bisa dalam konsep dia pergi ke luar negeri untuk sekolah, atau dia pergi ke luar negeri untuk belajar, atau bahkan keluar kota, beda kota sama keluarganya gitu. Eight of Coins itu juga nunjukin dia orang yang tahan akan struggling. Dia tuh walaupun ya mungkin hidupnya memang tidak susah, tapi dia kan ada jatuh bangunnya, dia tetap bisa tahan. Walaupun dia merasakan sakit, dia tetap tidak terlena gitu loh sama rasa sakitnya. Dia, aku sakit nih, aku harus berjuang untuk sembuh gitu, contohnya seperti itu. Jadi selain keberuntungan, dia juga punya kekuatan prinsip, kekuatan kedudukan. Dari strength itu menunjukkan sosok orang yang kuat. Nah, ini juga bentuk perbedaan antara kamu sama dia. Kalau kamu lihat di sini, ini ada buaya, ini ada ceweknya, ada the lady. Jadi sifatnya, wataknya kamu sama dia beda. Ini itu yang nunjukin kalau dari segi yang tadi aku bilang, yang satu sisinya lembut, yang satu lagi sisinya keras. Jadi yang satu wataknya lembut, yang satu wataknya keras, dan itu komplement, dan itu mengisi satu sama lain. Jadi pas. Nah, dari energi itu strength itu juga ngomongin soal familiarity. Saat kamu ketemu dia, kamu ngerasa kayak udah kenal lama, dia pun merasa seperti itu. The strength itu juga nunjukin kekuatan jiwa kamu sama dia yang terikat cukup kuat. Di sini ada the Queen of Coins. Ini nunjukin soal kemakmuran di finansial. Kemanapun dia pergi, dia memberikan anugerahnya gitu ke orang-orang sekitar, bukan hanya yang dia rasain atau untuk dirinya sendiri. Jadi soal contohnya ya, soal rezeki. Dia tuh nggak mau rezekinya cuma dinikmatin sendiri. Dia maunya berbagi sama orang-orang sekitar. Dan kalau aku lihat itu memang datangnya dari bentuk didikan orang tua. Kamu bisa dilihat sama energi fire, Aries, Leo, Sagittarius, atau Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Jadi cek sambungan simpanan sampai di Christ. Dia itu orang yang full of fire, kayak penuh dengan semangat tapi tidak arogan. Dan kalau aku lihat dia juga sosok orang yang masih bisa sabar gitu. Dia orang yang cukup sabar. Message for the people who watch this video. Siapa yang sedang memperhatikan dirimu dari jauh? Ada the Five of Wands, ada the Six of Cups. Kamu sama dia juga ada perbedaan usia. Nah, perbedaan ini, jadi konsep perbedaan tuh banyak banget ya. Ada yang perbedaan watak, ada yang perbedaan cara orang tua kalian mendidik, ada perbedaan keyakinan, ada juga perbedaan prinsip, ada keyakinan yang sama tapi juga soal sifat itu beda banget gitu. Umur juga di sini ada yang beda. Six of Cups itu menunjukkan dari segala macam perbedaan, tapi kamu menemukan sesuatu yang klop gitu saat kamu sama dia. Dari energi Six of Cups sendiri, ini ngomong soal pengalaman cinta, ini lumayan mirip, tapi pengalaman cintanya dari energi the Six of Cups itu nunjukin kamu sama dia sama-sama punya pilihan. Kamu ada yang suka nih, dia juga ada yang suka. Cuman kayak saat ketemu tuh ibaratkan yang lain tuh nggak ada gitu. Jadi saat ketemu tatap-tatapan, kayak beneran dunia ini milik berdua. Kayak kamu menemukan sesuatu yang pas banget untuk dirimu. Six of Cups, lalu ada the Five of Wands. Ini perbedaan. Dia orang yang punya banyak aktivitas, dia suka olahraga. Kalau dari Five of Wands itu dia suka aktivitas yang menantang. Six of Swords,
Ini dia adalah sosok orang yang pembawaannya tenang dan kalem. Judgment. I need one more. Who is this person? Thank you. The Wheel of Fortune, beruntung. Dia roda kehidupan. The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Dia beruntung banget orangnya. Jadi kalau dari segi kamu nanya siapa, Judgment itu sosok orang yang jujur banget. Jadi saat kamu ngobrol sama dia tuh banyak mengungkapkan kejujuran. Jadi ucapannya penuh dengan kejujuran, niatnya juga tulus. Judgment juga keadaan dimana kamu tidak bisa mengontrol keadaan, atau kamu tidak bisa mengontrol situasi. Kamu sama dia ketemu, dan itu momen yang memang terjadinya kayak bagaikan ketemu cermin gitu. Banyak banget kamu bisa belajar dari dia, dan sebaliknya seperti itu. Energi Judgment itu juga nunjukin sesuatu telah diorkestra sama semesta. Jadi sudah ada skenarionya. Ini kejadian yang unik. Kamu bakalan menyadari ada sebuah kejadian yang unik atau ajaib atau magical yang terjadi saat kamu ketemu sama dia. Contoh, mungkin dari beberapa dari kalian pernah memahami soal spiritual awakening. Kamu mengalami spiritual awakening, ketemu angka-angka kembar, atau kamu banyak ketemu pesan lewat mimpi, atau bahkan dari lagu-lagu, dari spirit guide kamu dikasih pesan, atau kejadian-kejadian yang selalu leadingnya ke dia, selalu ngarahnya ke dia. Contoh, lagi ngobrol sama teman kamu, terus tiba-tiba ternyata teman kamu kenal sama dia, atau teman kamu malah saudaranya dia. Jadi ada kejadian-kejadian yang selalu ngarahnya ke dia. Itu kejadian ajaib. Dan dia juga menyadari akan hal itu. Nah, dari itu Wheel of Fortune sendiri, dia juga sosok orang yang punya rasa melindungi yang cukup besar. Kalau ngomongin soal sifat ya, kalau dari fisik, nah aku bakalan ke fisik kali ini. Semoga kelihatan jelas ya. Fisik ya. The spread guiding from moral characteristics. Tell me more about who is this person. Yang sedang memperhatikan dirimu. Tuh. 2 4 5 Dia punya senyuman yang indah, senyuman yang bagus. Dia bakalan suka telepon. Dia lebih prefer untuk teleponan daripada chatan. Soft skin, kulitnya halus. Teks, ini juga teks. Perbedaannya, nih contoh ya, perbedaan dari sini. Yang satu, yang contoh kamu lebih suka telepon, berarti dia lebih suka chatan. Atau kamu suka chatan, dia lebih suka telepon. Ada perbedaan di situ juga. Annoying, sedikit menyebalkan orangnya. Secret, dia penuh dengan rahasia dan misteri. Let me hold you tight, dia suka banget meluk. Jadi ada love language dia itu physical touch. Misterius, ada sisi misterinya dia. Orangnya juga tinggi, tall, cute, lucu. Dia punya gigi yang rapi dan gigi yang bagus. Sunglasses, dia tuh suka pakai kacamata hitam. Aktif, orangnya cukup aktif. Spiritual juga. And then muscle, dia punya otot yang bagus. Terus otot itu contoh ya, walaupun kita ngomongin soal gender nih, walaupun dia perempuan, kamu berhubungan sama sosok perempuan, dia itu punya badan yang bagus, punya otot
bukan otot yang gede-gede banget, enggak, tapi lebih seperti kayak yang ngebentuk tubuhnya jadi lebih kokoh gitu. Tapi kalau kamu dealing sama laki-laki, sosok laki-laki, dia tuh punya otot-otot yang otot gitu, otot-otot ya, yang yang ngebuat badan dia tuh kelihatan lebih daripada sekitarnya gitu. So aku bakalan lihat pesan dari oracle card. Seperti biasa aku bakalan dari romance angel. Message from romance angel. Love message for the people who watch this video. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi kalau kamu yang ngerasa stuck dalam kehidupan percintaan, yang selalu ngeluh kayak ini kenapa gini-gini doang, berarti harus ada mindset yang dirubah. Lebih bisa positif, itu bisa ngebantu. Lebih positif, pikirannya bisa ngebantu. Dan saat kita punya harapan sama semesta, sama yang di atas, kalau kita bisa punya cinta yang indah, kamu akan mendapatkannya. Jadi harus punya optimisme. Di sini ada getting to know each other as you reveal the innermost self to each other, ya bond depends. Semakin kamu mengenal satu sama lain lebih dalam lagi, ikatanmu akan semakin kuat. You deserve love, you are lovable. Percaya sama diri kamu berhak untuk dapetin itu. Jadi mindset lagi-lagi, saat ada keraguan, bisa nggak ya dapet itu, di situ ada mundur, jalan mundur, selangkah mundur, selangkah lagi mundur gitu. Tapi kalau kamu yakin kamu bisa ngedapetin cinta yang indah, ke keadaan cinta yang bisa dibilang kamu dambakan, dan keyakinan itu bisa ngebantu kamu untuk maju. Okay? So aku bakalan lihat outcome of the situation. Spirit guiding power like this. Tell me about the outcome of the situation. Ada Four of Cups, ada the Ten of Cups, ada Ace of Pentacles, sama ada the Knight of Wands. Akan ada pelajaran yang ngebantu kamu untuk maju ke dalam satu persatuan. Dan di sini kalau dari Four of Cups sendiri, ini bisa dibilang kadang-kadang kita tuh terlalu terfokus sama sesuatu hal yang kita pengen. Nah, jalan yang harusnya kita jalani atau keadaan yang memang harus kita jalani, kita abaikan gitu. Contoh, di depan kamu itu ada hadiah lah, kamu incar hadiah tersebut, sementara ada semesta ngasih nih dari sebelah kiri atau sebelah kanan, tapi nggak dilihat. Kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang kamu fokuskan. Kadang-kadang kita harus belajar untuk tidak terlalu terpatok atau terbelenggu sama sesuatu hal yang jatuhnya ke ekspektasi berlebih. Belajar untuk bisa santai dalam kehidupan, belajar untuk bisa nerima hadiah-hadiah yang semesta kasih. Ace of Pentacles, belajar untuk dewasa. Nanti ada sebuah gift atau sebuah hadiah yang kadang-kadang mungkin kita ngerasa oh ini gini, kita nggak terlalu berekspektasi dan kita tidak terlalu fokus, malah hadiah ini yang akan lebih besar nilainya dari nilai kebahagiaannya. Nah, Ten of Cups nanti ada yang ngerasa bertemu sama sosok orang atau merasakan
ada seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan seutuhnya. Ten of Cups itu sebuah kebahagiaan yang tidak bisa diukur pakai materi. Jadi ini keadaan dimana puas, batinnya ngerasa puas. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book push reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Harap sabar. Kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Jangan lupa nyalain loncengnya. See you in the next reading.